Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Saudaraku, senang rasanya saya, Gigi Sugiono, hadir kembali menyapa Anda dalam balutan energi misteri. Kaca bertutur kisah-kisah misteri di sekitar kita. Kali ini saya akan bercerita tentang selingkuh membawamu. Siapa sangka sejak ditinggal mati suaminya, Richa berubah menjadi sakit ingatan. Selain itu, dia suka bepergian dengan memakai pakaian yang serba menor. Hal itu tidak pernah dilakukan ketika suaminya masih hidup. Pertama kali pergi, keluarganya tidak menaruh curiga. Namun lama-lama, sanak saudaranya menaruh prasangka jelek. Pasti ada sesuatu yang disembunyikannya, terutama perilakunya semakin aneh. Manakala dia akan pergi, tangannya terlihat sedang menggandeng seseorang. Menurut Winda, ibunya, kegilaan anaknya karena ulah suaminya yang mata keranjang. Kala saja Branang tidak melakukan selingkuh dan pulang menemui istrinya, tidak akan begini jadinya, ujar wanita 54 tahun ini. Berawal dari Richa 28 tahun dan Branang Raharjo 30 tahun yang bertemu saat lomba di kantor Kecamatan Ngadilui, Kediri. Karena seringnya bertemu, sepasang remaja ini mulai memeluk kasih dan akhirnya terjadi musibah yang sangat memalukan. Richa harus mengandung anak dari Branang. Sayangnya setelah perkawinan itu terjadi, harapan menimang buah cinta mereka tidak pernah terwujud. Saat usia kandungan masuk 3 bulan, Richa mengalami keguguran. Dan itu awal dari musibah. Mereka berdua sempat shock, bahkan sampai beberapa bulan lamanya calon ibu muda itu harus mondok di rumah sakit. Menginjak tahun ketiga usia perkawinan mereka, tanda-tanda kehamilan belum juga terwujud, dan suaminya mulai bertingkah aneh, Branang melakukan perselingkuhan dengan teman sekantornya. Mengetahui hal itu, istrinya mengancam hendak melaporkan kepada atasannya. Ancaman itu tidak menyurutkan aksi yang dilakukan suaminya. Demikian juga sebaliknya dengan Nini, wanita idaman suaminya. Bahkan Branang siap untuk menikah siri. Mendengar kabar itu, Richa pulang ke orang tuanya di Kediri. Cara itu dianggap akan menyelesaikan masalah. Di luar dugaan, hal ini dianggap suaminya sebagai kemenangan, sehingga semakin bebas berselingkuh. Tampaknya lelaki itu sudah mabuk kepayang. Meskipun pasangan selingkuhnya pindah kerja di Kabupaten Jember, bukan masalah bagi hubungan mereka. Dalam 1 minggu, bisa 2-3 kali bertemu. Padahal jarak kota itu sangat jauh dibanding pulang ke rumah istri sahnya. Hingga pada suatu saat terjadi musibah tanpa diketahui keluarga dan istrinya. Siapa yang mengerti kalau Branang kecelakaan? Melihat istri sendiri tidak pernah, apalagi mengirim uang belanja. Dari penuturan yang disampaikan Winda mertuanya, peristiwa yang merenggut nyawa itu ketika suami anaknya akan menjenguk wanita idaman lain. Bis angkutan antar kota yang ditumpangnya mengalami kecelakaan tanpa diketahui sebabnya. Ketika masuk di daerah Pasuruan, tiba-tiba laju bis tidak dapat dikendalikan, menghantam pagar jembatan dan terjun ke sungai. Kejadian itu hampir menelan seluruh penumpang. Beberapa orang yang berhasil selamat diketemukan dalam kondisi luka parah. 80% dari penumpang yang ada dinyatakan tewas. Selebihnya hanyut terbawa arus sungai.
Kondisi bis hancur total, bagian kepala masuk ke dalam bodi, sedangkan bagian sebelah kiri sobek sepanjang 2 meter seperti tersayat benda tajam. Bertepatan dengan kecelakaan itu, keluarga yang ada di Kediri mengalami peristiwa ganjil. Sore itu, selepas asar, tiba-tiba suami anaknya pulang. Tidak seperti biasanya, kedatangannya sangat mengejutkan, apalagi sudah lama tidak datang. Ketika ditanya, jawabnya sedang ambil cuti tahunan. Melihat hal itu, seluruh keluarga merasa bersyukur, terlebih lagi sang istri, karena dipikir suaminya sudah melupakan pasangan selingkuhannya. Sebenarnya ada yang ganjil dengan sikap dan perilaku Danang. Dengan kedua mertuanya terlihat amat akrab, seperti tidak pernah terjadi masalah. Sore itu mereka terlihat guyup. Pada saat istrinya hendak mandi, diambilkan semua keperluannya. Mereka terlihat mesra, bahkan siapa yang melihat akan merasa iri, layaknya sepasang muda-mudi yang sedang kasmaran. Hampir 1 minggu dihabiskan Branang dan istrinya untuk bersenang-senang, baik di tempat rekreasi maupun mengunjungi keluarga. Pasangan suami istri ini sangat bahagia, dan akhirnya Branang harus kembali bekerja dan mohon maaf pada istri dan mertuanya. Sementara itu, dari lokasi kecelakaan kurang lebih 10 hari sejak kejadian itu, bangkai bis berhasil diangkat ke darat. Tanpa sengaja, seorang petugas menemukan sebuah dompet dari kulit berwarna coklat. Dompet itu ditemukan di bawah kursi tempat duduk, tertindih potongan besi bangkaran yang terlepas. Setelah isi dompet dikeluarkan, terdapat beberapa lembar uang jumlah ribu dan 2 kartu identitas atas nama Dr. Andes Branang Raharjo. Pada saat itu, rumah sakit yang digunakan sebagai tempat evakuasi tidak mencatat korban atas nama tersebut. Dari sekian korban yang berhasil ditemukan, baik itu yang meninggal ataupun yang dirawat inap, tidak dijumpai nama Dr. Andes Branang Raharjo. Lalu, kemana perginya Dr. Andes Branang Raharjo? Benarkah dia terbawa arus pada waktu musibah terjadi? Lalu siapa yang datang menemui keluarga dan istrinya selama seminggu itu? Keluarga segera dihubungi, demikian pula dengan instansi tempatnya bekerja. Mendengar hal itu, istrinya seakan-akan tidak percaya dengan kabar yang diterima. Baru beberapa hari sebelumnya, dia mengantar kepergian suaminya. Mana mungkin, 10 hari yang lalu, suaminya mendapat musibah. Beberapa rekan kerja Branang Raharjo datang untuk mencari kebenaran informasi, karena sudah 2 minggu dia tidak berangkat bekerja. Teman sekerjanya mencoba datang ke rumah wanita idaman lain si Branang. Mereka berharap dapat bertemu, namun sudah 2 minggu tidak berkunjung di Jember. Padahal setiap minggu pasti datang. Beragam upaya dilakukan untuk mencarinya, namun hasilnya nihil. Pada titik akhir, semua hanya bisa pasrah, dan kesimpulan yang dihasilkan, Branang dinyatakan meninggal dunia. Untuk itu, diadakan selamatan, mendoakan arwahnya agar tenang dan sempurna di alamnya. Melihat kejadian itu, kenyataan pahit harus diterima. Hal ini membuat Riche berubah menjadi pendiam dan hilang ingatan. Tubuhnya tidak terawat dan berubah menjadi kurus kering. Sepertinya dia merasa sangat berdosa dengan kepergian suaminya. Beban pikiran itu membuat terguncang jiwanya. Perilakunya berubah menjadi seperti orang gila. Akhirnya, setelah 5 bulan dari peristiwa kecelakaan itu, muncul keanehan yang meningkat misteri kali ini.
Pada senja hari, wanita cantik yang menjadi owah pikirannya ini duduk di beranda rumahnya. Perasaan itu tampak terlihat jelas di wajahnya. Dia masih tetap sabar, sepertinya dia sedang menunggu seseorang. Saat beranjak dari tempat duduknya, dengan serta-merta tersungging senyum di bibirnya. "Ah, aku sudah lama menunggu, Mas. Maunya aku tinggal pergi." Demikian ucapan yang didengar ibunya. Siapa yang diajak ngomong ini? Padahal di tempat itu hanya dia sendiri. Kemudian dia masuk sebentar ke dalam kamar, keluar lagi dengan membawa tas warna putih kesayangannya. Sudah dapat diterka jika membawa tas itu pasti tidak akan pulang. Untuk mencegah tidak mungkin dilakukan. Ternyata kepergiannya saat itu membawa kabar gembira. Secara tidak sengaja, salah seorang tetangga melihatnya bersandar di jembatan desa, dan di bawah jembatan itu mengalir air dengan sangat deras. Melihat gelagat tidak baik, tetangga itu menghampiri dan mengajaknya pulang. Ajakan itu ditolak Rice dengan tegas. Takut terjadi sesuatu, tetangga itu segera memacu kendaraannya dengan cepat dan menghubungi keluarganya. Kebetulan pada saat itu di rumahnya sedang berkumpul perangkat desa yang mengabarkan telah ditemukan jenazah suami anaknya. Dari cerita tetangganya yang datang tergopoh-gopoh, ternyata terdapat kesamaan di mana ditemukan jenazah suaminya. Para perangkat desa ini segera mendatangi lokasi. Rice akhirnya bersedia diajak pulang. Sebelum meninggalkan jembatan itu, "Mas, jika nanti anakmu lahir, apakah kamu bisa datang?" Sepertinya Rice berbicara pada seseorang, disertai gerakan kepala melihat ke bawah jembatan. Kalau dipikir sangat tidak masuk akal. Kecelakaan di Pasuruan, mayatnya ditemukan di bawah jembatan Ngadiluih Kediri. Sementara arus sungai juga berlawanan. Sejak diketemukan dan dimakamkan jenazah si beranang, sakit yang dialami Rice bertambah parah. Bahkan ketika berlangsung pemakaman, dia hanya berdiri tanpa ekspresi. Dia tetap berkeyakinan bahwa yang dikubur itu bukan suaminya, sebab sang suami selalu mendampingi menunggu kelahiran anak yang dikandungnya. Dan tentu saja hal ini sangat meresahkan keluarga. Namun tidak ada yang berani menanyakan kebenarannya. Mereka hanya menunggu apa yang akan terjadi. Saudaraku, hidup itu terus berjalan bersamaan dengan waktu yang bisa membawa perjalanan hidupmu menjadi lebih baik. Akhirnya saya Gigi Sugiono mohon pamit. Ketemu lagi dalam episode berikutnya yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.